Haleluya, kita kasih sorak-sorai tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita saudara. Shalom, Happy Sunday dan salam sukacita buat semua keluarga NDC, jemaat dan umat Tuhan yang hadir pada hari ini baik secara onsite maupun live streaming. Kita bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan kita dapat berkumpul bersama untuk beribadah. Mari jangan jadikan ibadah kita rutinitas saudara, tapi jadikan ibadah kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan dengan segenap hati. Kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia, dan kita mau dengar Tuhan berbicara. Amin. Yang siap beribadah kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami mau tetap percaya Tuhan sumber kekuatan kami. Yesus sumber sukacita kami. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Sama-sama katakan. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Mari sama-sama katakan Yesus sukacitaku, Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Amin. Penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi Tuhan dalam keadaanku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Sukacitaku Tuhan tak ditentukan oleh keadaanku dan masalahku. Hatiku bersuka memuji nama-Mu Yesus, jiwaku bermegah. Kami angkat tangan kami Tuhan, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Memuji nama-Mu, jiwaku Tuhan, oh, mengangkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu, sukacitaku hanya di dalam-Mu, Kaulah sukacitaku hanya di dalam-Mu. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Yesus sumber sukacita kami. Oh Yesus, Kau
sukacitaku. Mari sembah Dia sumber sukacita. Mari sembah Yesus sumber kekuatan. Sembah Yesus sumber pengharapan. Haleluya. Oh haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus, sumber sukacita kami, sumber pengharapan kami, sumber kekuatan kami. Hanya Kau Yesus. Oh, hanya Kau Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Sama-sama katakan, hatiku bersuka memuji nama-Mu. Kami mengangkat tangan kami ya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam Kaulah sumber sukacita kami. Hanya di dalam-Mu. Oh, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku Tuhan. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Kaulah sukacitaku, hanya di dalam Yesus. Sukacitaku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus. Sumber sukacita kami, sumber kekuatan kami hanya Engkau Yesus Tuhan. Masalah boleh datang, pergumulan boleh ada dalam hidup kami, tapi kami tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan selalu ada berjalan bersama-sama dengan kami. Itulah sumber sukacita kami, itulah sumber kekuatan kami. Terima kasih buat hadirat-Mu pada saat ini ya Tuhan, yang memberikan kami sukacita dan damai sejahtera. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari seluruh jemaat Tuhan sama-sama katakan, amin. Haleluya, mari bersama-sama dengan sukacita kita mau tinggikan nama Tuhan, nama yang terhebat, nama yang terbesar. Bersama-sama tepuk tangan bagi Tuhan, come on. Kami datang dengan pujian terbaik dari hati kami Tuhan. Bersama-sama nyanyikan. Lord, we know where our help comes from. It's not by might or by what we've done, because all of our battles He has already won. Lord, we know where our help comes from. One more time. Lord, we know where our help comes from. It's not by might or by what we've done, because all of our battles He has already won. Lord, we know where our help comes from. Come on, our God is bigger than the giant. Our God is greater than the mountain. Our God is running over all the earth. He's the Lord God Almighty. Amen. We give you all the best praise, Jesus. Woo! Church, sing it out.
Lord, we know how we overcome. It's through your word and it's by your blood. So we stand in faith as we live up a song. Lord, we know. Come on, NDC, sing it out. Our God is bigger than the giant. Our God is greater than the mountain. Our God is running over all the earth. He's the Lord God Almighty. Mari bersama-sama tepuk tangan di atas kepala bagi Tuhan Yesus. Come on. Deklarasikan imanmu, saudara. He is roaring like a lion, with a spirit like a fire. No one better, no one higher. He's the great I am. He is moving with his power as our praises getting louder. No one better, no one higher. He's the great I am. He is moving like a lion, with a spirit like a fire. No one better, no one higher. He's the great I am. He is moving with his power as our praises getting louder. No one better, no one higher. It's the great I am. It's the great I am. It's the great I am. Cepat saja nyanyikan, come on. Our God. Yes, you are bigger than the giant. Yes, you are Jesus. Our God is bigger than the giant. Oh, our God is greater than the mountain. Our God is running over all the earth. He's the Lord God Almighty. Dengan imanmu nyatakan, He's the Lord God Almighty. Sekali lagi serukan, He's the Lord God Almighty. Haleluya, sorak-sorai terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bagi Tuhan kita yang besar dan dahsyat, sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai yang luar biasa. Hey! Kaulah Yesus Raja mulia. Mari sama-sama nyanyikan. Raja mulia. Amen. Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan, sujud menyembah-Mu Tuhan. Menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Nah, semuanya, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia. Kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Segala cipta sujud menyembah-Mu Tuhan. Bagi Allah yang mulia. Come on church, sing it out. Oh. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorak kemenangan bagi Raja mulia. Kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Oh, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan
bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang mulia, bagi Raja mulia. Oh. Come on everybody. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Oh, Engkaulah Raja, Yesuslah Raja, Yesuslah Raja, Yesuslah Raja, Yesuslah Raja. Sorak-sorai yang paling meriah bagi Yesus, Raja segala raja. Silakan duduk saudara. Shalom saudara, senang sekali saya Calvin Gunawan kembali berjumpa dengan Anda untuk menyampaikan informasi serta kegiatan yang terdapat di NDC yang kami rangkum dalam NDC News. Gunakan aplikasi NDC untuk mengetahui jadwal ibadah dan untuk mengikuti ibadah di NDC Central Park, saudara wajib melakukan seat booking. Ikuti Revival Night setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20 di YouTube channel NDC. Renungkanlah firman Tuhan melalui Revive dan Revive Talks yang tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. NDC Women Kamis 2 November pukul 10.30 bertempat di NDC Central Park. Saudara akan dilayani oleh Pastor Leonardo Syamsuri. Pendaftaran premarital kelas telah dibuka. Kelas dilaksanakan secara onsite setiap Selasa. Pendaftaran melalui core leader dan pendaftaran terakhir pada 30 Oktober. Ikuti Encounter Night pada Rabu 1 November pukul 19 bertempat di NDC Baywalk. Mari menyembah dan berdoa, membawa permohonan kita kepada Tuhan. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan melakukan scan kode kris NDC menggunakan beberapa aplikasi berikut ini. Dapat juga diberikan melalui kotak persembahan, melalui transfer bank ke rekening BCA, menggunakan mesin EDC BCA yang terdapat di counter, atau melalui website dan aplikasi NDC di menu giving. Mari bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Laporan persembahan atau janji iman pembangunan NDC Peak 2 dapat dilihat di TV signage di area lobby dan akan diupdate secara berkala. Saudara yang rindu mendukung pembangunan melalui persembahan atau janji iman dapat memberikan melalui aplikasi NDC pada icon flying button atau melalui transfer ke rekening pembangunan berikut ini dengan mencantumkan nama atau inisial pada kolom keterangan. Dan mohon kirimkan foto slip transfer melalui hotline NDC di 0811 878 1312. Di kelas ini kami belajar bagaimana menjadi pemimpin bagi diri sendiri sebelum memimpin orang lain. Kami juga belajar untuk mengerti apa yang disebut God Purpose dalam hidup kami. Hasilnya, kami semakin intim dengan Tuhan, keluarga kami semakin balance, dan produktivitas kami semakin meningkat. Saudaraku, kepemimpinan adalah faktor yang sangat penting mempengaruhi tingkat keberhasilan seseorang. Oleh karena itulah, saya mendorong Anda untuk mengembangkan kepemimpinan Anda dengan mengikuti kelas Servant Godly Leader. Mari ikuti kelas SGL. Kelas Servant Godly Leader diadakan di NDC Living World pada Sabtu 18 dan 25 November. Pendaftaran dan jadwal selengkapnya dapat dilihat di app NDC di menu NDC Class. Pendaftaran dibuka sampai dengan Senin 5 November atau ketika kuota kelas sudah tercapai.
Sistem pengembalaan dan pemuritan di NDC adalah melalui CORE, Community of Revival. Kami mendorong setiap jemaat dapat bergabung ke dalam CORE untuk digembalakan dan dimuridkan. Saudara akan memiliki keluarga rohani untuk tumbuh bersama. Bergabunglah sekarang juga. Hubungi counter ibadah atau daftarkan diri Anda melalui aplikasi NDC di menu Join CORE. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Bersama-sama tundukkan kepala, kita mau datang untuk menyembah Tuhan. Dengan kerinduan hati kami datang Yesus. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Ini pernyataan iman kami Tuhan. Untuk selamanya kami akan tetap teguh hidup di dalam-Mu Yesus. Bersama-sama kita nyanyikan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, kami saksikan kemuliaan-Mu Tuhan dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, mari sama-sama bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Untuk selamanya Tuhan, kami akan tetap setia hidup dalam-Mu. Untuk selamanya kami mau mengasihi-Mu Yesus, Raja yang bertahta, Raja yang berkuasa. Haleluya. Mari bersama-sama dengan iman percaya, angkat kedua tanganmu, kita deklarasikan iman kita pada Tuhan. Come on church, sing it out. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat
bagi Tuhan Yesus. Ini pernyataan iman kami, hamba-Mu. Kami akan tetap teguh, kami akan tetap setia sampai kami dapatkan mahkota kehidupan. Mari seluruh jemaat Tuhan, bawa penyembahan terbaik dari hatimu. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Dia mendengar setiap seruan kita. Dia mendengar ucapan syukur kita. Dia mendengar penyembahan kita. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami mau tetap setia dalam rancangan-Mu Tuhan, dalam janji-Mu Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Roh Kudus mengalir, Roh Kudus bekerja di tempat ini. Haleluya, haleluya. Untuk selamanya kami akan tetap setia Tuhan. Melayani, seumur hidup kami akan mengiring-Mu Yesus. Janji-Mu kan tetap, sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kami menyerahkan waktu-waktu ke depan ini Tuhan, hanya ke dalam tangan kuasa Roh Kudus-Mu saja. Untuk Engkau berbicara buat kami. Untuk Engkau menerobos setiap kami, menegur bahkan mengoreksi setiap kami. Dan kami mau Tuhan, kami keluar dari ruangan ini, kami melakukan firman-Mu. Bahkan kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Kami gak bisa tanpa Tuhan. Kami butuh firman-Mu, kami butuh pribadi-Mu. Untuk menuntun kami, untuk menjadi teman baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini mari Roh Kudus Engkau ambil alih. Pimpin setiap kami kepada segala kebenaran-Mu. Kami siap mendengar pada sore hari ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa. Yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silahkan duduk. Saudara mau berdiri juga boleh. Boleh tepuk tangannya di extend buat worship leader, singers, dancers, musicians. Shalom saudara semua. Apa kabar saudara? Saya juga menyapa yang nonton dari rumah. Happy Sunday to all of you. Semua masih percaya Yesus? Masih baca Alkitab? Jangan sampai enggak itu ya. Oke, berbicara tentang baca Alkitab. Ternyata kalau kita baca Alkitab itu persis sekali sama orang yang sedang nonton film. Kita kalau nonton film dan kita nggak dapet benang merahnya,
kita nggak akan ngerti film itu tujuannya apa. Kita nggak akan ngerti mau sutradaranya itu apa. Karena kita miss the benang merah. Nah, ternyata Alkitab juga sama. Alkitab adalah sebuah buku yang ada benang merahnya. Dan kalau kita dapat benang merahnya, itu akan menyenangkan akhirnya membaca Alkitab. Karena orang yang nggak dapat benang merah daripada firman Tuhan, biasanya mereka mulai comot-comot sembarangan, mereka mulai menggunakan ayat di luar konteks, mereka mulai goreng-goreng ayat sembarangan. Nah, saudara, kita semua mesti tahu bahwa Alkitab kita terdiri dari 4 narasi, dan ini benang merahnya. Yang pertama namanya adalah penciptaan. Yang kedua namanya adalah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Yang ketiga namanya adalah penebusan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan yang keempat adalah pemulihan dan pemerintahan. Bahwa satu hari nanti saudara dan saya kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Lumayan yang amin 1. Nah, siang hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara di NDC untuk kita kembali ke Kejadian pasal yang pertama, proses penciptaan. Yuk kita lihat ayat yang ke-26. Kejadian 1, ayatnya yang ke-26, Alkitab catat begini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, ternyata dari proses penciptaan, ternyata surga ini sudah mempunyai hukum sebab akibat. Dan hukum sebab akibat sampai hari ini di tatanan masyarakat kita, itu masih ada. Hukum sebab akibat. Dan saudara pasti semua sudah tahu bahwa hukum sebab akibat nggak bisa di take down salah satu, nggak bisa. Hukum sebab akibat nggak bisa ditukar tempatnya, sebab jadi akibat, akibat jadi sebab, nggak bisa. Sebab akibat itu selalu satu paket. Nah, ternyata dari proses penciptaan, hukum sebab akibat sudah ada, jelas sekali di ayat ke-26. Sebabnya adalah kita diciptakan menurut gambar dan rupanya pencipta kita. Gitu kan? Lalu berakibat saudara dan saya akan punya kuasa. Kuasa di Alkitab, kuasa di ayat ini bukan berbicara seperti Superman, bukan. Bukan berbicara seperti superhero, bukan. Tapi kuasa di ayat ini berbicara tentang pengelolaan atau influence. Sekali lagi ini adalah hukum sebab akibat dan ini adalah satu paket. Gak bisa di take down salah satu. And sadly speaking, yang menyedihkan begini, banyak hari ini orang Kristen, mereka cuma mengejar influence, mereka mengejar kedudukan, mereka mengejar posisi, mereka mengejar kuasa, tapi mereka tidak pernah mengejar keserupaan dengan Kristus. Keserupaan dengan Kristus itu seharusnya dikejar terlebih dahulu. Gimana keserupaan dengan Kristus? Karakter kita mau dirubah setiap hari. Karena gini, orang yang punya influence, orang yang punya posisi, orang yang punya kedudukan tanpa keserupaan dengan Kristus, kesombongan akan terjadi. Nah, keserupaan dengan Kristus tanpa influence, tanpa dampak, kita akan jadi kumpulan klinik. Kumpulan yang eksklusif, gak ada dampaknya. Makanya sekali lagi ini adalah satu paket, hukum sebab akibat. Oke, nah ternyata ayat 28 muncul lagi hukum sebab akibat. Ayat 28, saya bacain buat saudara. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Wow. Ternyata saudara, Adam dan Hawa diberkati sama Tuhan saat mereka nggak tahu apa-apa. Mereka nggak tahu pelayanan itu apa. Mereka nggak tahu gereja itu apa. Mereka nggak tahu mission trip itu apa.
Mereka nggak tahu perpuluhan itu apa. Mereka nggak tahu apa-apa. Tapi sudah diberkati sama Tuhan. Ternyata posisi berkat ada di sebab, bukan di akibat. Tapi kita hari ini sembarangan merubah posisi berkat jadi akibat. Kita ajarin anak-anak kita ajarin teman-teman di komsel kita, rajin gereja nanti diberkati. Kita mulai merubah, kita mulai tuker posisi berkat jadi akibat. Dan ini adalah nasihat turun-temurun setiap generasi. Gereja nanti diberkati. Makanya orang datang ke gereja persis sama orang yang pergi ke Gunung Kawi. Bedanya cuman kita lambangnya salib, Gunung Kawi, pohon. Tapi motif orang-orangnya sama semua, mengejar keuntungan jasmani. Karena dari kecil kita mendengar berkat itu akibat, bukan sebab. Saudara sadar, kita semua sudah diberkati sama Tuhan? Masih roaming. Saudara sadar kita tadi malam bisa tidur enak itu berkat Tuhan? Bisa bangun tadi pagi itu berkat Tuhan loh. Saudara bisa ke Central Park tanpa kurang satu apapun, itu berkat Tuhan. Kita masih ada nafas di hidung, itu berkat Tuhan. Kita survive 3 tahun pandemik, itu berkat Tuhan yang luar biasa. Berkat Tuhan itu bukan uang. Hilang amennya. Matre. Berkat Tuhan bukan uang. Uang yang ciptain itu manusia sebagai alat tukar. Bukan Tuhan yang ciptain. Makanya saya mau yakinkan NDC, minta sama Tuhan Yesus apa yang dia punya. Yesus gak punya uang. Pada cemberut semua. Yesus gak punya uang. Ini istilah saya, Yesus sekali-kalinya gak pede, gak percaya diri. Waktu dia membandingkan dirinya sama uang. Yesus gak pernah bandingin dirinya sama Hotman Paris. Halo bang. Yesus gak pernah bandingin dirinya sama mobil Ferrari. Yesus sekali-kalinya bandingin dirinya cuman sama uang. Gak ada hamba yang bisa berbakti sama 2 tuan. Ya, dia akan benci sama yang satu, dia sayang sama yang satu. Nah, seringkali orang Kristen nih kita salah positioning. Kita taruh uang jadi tuan, Yesus jadi ban serep. Uangnya nggak ada, ban serep baru dicari. Kok belaga lupa? Itu yang selama ini terjadi. Karena kita salah positioning. Seharusnya positioning yang benar adalah Yesus jadi tuan, uang jadi hamba. Karena uang dia tuan yang jahat, tapi dia hamba yang baik. Jangan pernah salah posisi. Sekali lagi minta sama Tuhan Yesus apa yang dia punya. Yesus gak punya uang. Apa yang Yesus punya? Sukacita dan damai sejahtera. Pernah ketemu orang banyak uang tapi gak ada damai? Di NDC gak ada soalnya. Apalagi yang Yesus punya? Kesehatan, kesembuhan, itu Yesus punya. Pernah ketemu orang punya uang tapi gak sehat? Ya, apalagi yang Yesus punya? Emas Yesus punya. Makanya minta sama Yesus, matre abis. Sadar saudara bahwa berkat adalah sebab. Kita sudah diberkati sama Tuhan. Surga sudah memberkati saudara dan saya. Dan sekali lagi akibat yang muncul adalah influence. Tapi lebih detail di ayat 28. Kata menaklukkan muncul. Kata berkuasa, penuhi bumi. Ya, dan lain sebagainya. Nah sekarang, saya akan kasih lihat buat saudara satu kitab sesudah kejadian 1. Yuk kita lihat. Keluaran pasal yang pertama. Ayatnya yang ke-7. Keluaran 1. Itu judul perikopnya orang Israel ditindas di Mesir.
Ayat 7 Alkitab bilang begini. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda. Sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Ayat ini nadanya mirip banget sama Kejadian 1 ayat 28. Betul apa betul? Beranak cucu, bertambah banyak, ya, berlipat ganda, dan lain sebagainya. Tapi ada yang hilang. Apa yang hilang? Influence hilang di ayat ini. Menaklukkan bumi hilang di ayat ini. Berkuasa hilang di ayat ini. Mereka cuman bertambah banyak, tapi influence-nya mati. Dan ini adalah modusnya iblis dari dulu sampai hari ini. Iblis gak apa-apa, lihat saudara dan saya jadi banyak. Iblis gak apa-apa. He doesn't mind at all. Iblis tuh he atau she ya? Never mind. Iblis gak apa-apa, lihat saudara makin banyak uangnya. Iblis gak apa-apa. Makin banyak cabang, gak apa-apa. Makin banyak karyawan, gak apa-apa iblis. Makin banyak jemaat kalau gereja, iblis gak apa-apa. Tapi yang iblis mau matikan dari saudara dan saya adalah influence kita. Gak ada dampaknya kita. Kayak gak ada gunanya gitu kita. Cuman makin banyak aja. Dan ini sama kejadian sama orang Israel. And the reason is karena mereka ditindas di Mesir. Dan ini sama. Iblis menindas pikiran kita. Ya, dengan kata lain, iblis itu kerjanya cuma satu, tapi dia lembur. Ini yang membuat kita kehilangan kepercayaan diri. Bahwa kita semua adalah influencer. Kita nggak percaya diri. Karena iblis lembur setiap hari. Dan kerjanya cuma satu. Saudara dan saya kerjanya 2, 3, 4, makanya lembur. Iblis kerjanya cuma satu. Mendakwa saudara dan saya siang dan malam. Wahyu 12. Kamu kan cerai. Kamu kan selingkuh dari suamimu. Kamu kan gak setia sama istrimu. Kamu kan nonton pornografi. Dia ngomong kayak gitu siang dan malam. Pernah dengar? Wow, rohani semua saudara ya. Wih, panas. Pindah sini aja. Iblis ngomong kayak gitu siang dan malam. Makanya waktu Pak Gembala ngajakin pelayanan, kita kehilangan kepercayaan diri. Saya nggak bener-bener amat Pak. Ya, keluarga saya aja dulu, dia aja dulu, suami saya aja dulu, istri saya enggak. Saya belum beres hidupnya. Saudara tahu waktu kita declare kita belum beres hidupnya, neraka tepuk tangan. Kita mesti ngopi kayaknya ya. On me. Tertawalah, ya. Mudah-mudahan dia ketangkep kamera ya. Sampai mana ya tadi? Hah? Tadi sampai mudah-mudahan dia ketangkep kamera. Nah, korek kuping nanti ya. Iblis. Neraka tepuk tangan. Jangan tepuk tangan. Iblis senang lihat saudara dan saya tidak ada progres. Tiap hari kerjaan kita cuman menyesal. Ngeliat ke belakang. Nonton film judulnya Kegagalanku. Iblis. Dia senang lihat kita nggak ada kemajuan. Itu iblis. Nah saudara mesti tahu bahwa dunia barat itu cara self treatmentnya mereka. Ya, mengembangkan kepercayaan diri, itu dunia barat pakai seminar-seminar motivasi. Yang bicara motivator-motivator. Dan di acara seminar, itu self-nya manusia, itu digelembungkan. Itu caranya dunia barat.
Pernah nonton seminar-seminar motivasi? Pakai yell-yell selalu, teriak-teriak. 1, 2, 3, yes, yes, yes. 1, 2, 3, lompat bareng. Iya lo, lompat semua. Dan para peserta seminar termotivasi saat lagi seminar. Dibantu sama dentuman sound system, jadi termotivasi. Besok gue gak mau males lagi. Besok gue mau kerja lebih keras, gue mau bangun lebih pagi, dan seterusnya. Tapi survei resmi membuktikan 15 tahun belakangan ini. Waktu seminarnya selesai, motivasinya juga selesai. Waktu motivatornya nggak ada di depan mukanya lagi, ya orang ini jadi males lagi. Self yang tadinya gelembung di seminar, selesai seminar kempes. Kita males lagi, kita tidak termotivasi, dan seterusnya. Dan apa yang kita buat? Bulan depan ikut lagi seminar motivasi. Dunia barat punya cara seperti itu. Dunia timur, dunia kita, beda. Dunia timur punya cara untuk bikin orang percaya diri dengan cara mematikan self. Self-nya dimatikan. Saya di handphone ada WhatsApp grup bela diri. Awal tahun ini, saya dikirimin video orang Indonesia bertapa di China. Dia bertapa, dia mau belajar untuk mematikan self. Oleh sebab itu dia bertapa di depannya ular kobra. Minggu-minggu pertama dia selalu kalah. Karena kalau ada nyamuk, dia begitu. Ular kobra lihat ada objek bergerak, diserang langsung. Dia pegel begini-begini, diserang sama ular kobra. Masuk di bulan ketiga, dia berhasil mematikan self. Dua-duanya saling pelotot-pelototan. Dia mau ular kobra. Dua-duanya diem. Self-nya mati. Saat self-nya mati, nenek moyang datang, roh ini datang, roh itu datang, karena self-nya lagi mati. Orang India, jangan tanya, karena saya setengah India, saya tahu. Orang India klenik-klenik, masuk goa, rambut pendek, keluar udah gondrong. Mereka bertapa bisa berbulan-bulan. Hanya apa? Untuk mematikan self. Saya mau tanya sama saudara, apa yang Alkitab catat soal self? Kalau kita mau ikut Yesus, kita harus menyangkal diri. Bukan digelembungkan, bukan dimatikan, tapi disangkal. Apa pengertian kata sangkal? Mengganti keadaan sekarang dengan keadaan yang berbeda. Kita rada-rada alergi sama kata ini karena diplesetin sama Petrus. Kayaknya nyangkal tuh kata yang jelek. Enggak, nyangkal bisa dijadikan kata yang positif. Mengganti keadaan kita. Tergoda tuh normal. Saudara pernah tergoda? Rohani banget ya saudara tuh, hah? Tergoda tuh normal. Jam 12 malam kita tergoda sama Indomie 2 pakai telur. Pakai rawit. Pernah? Pernah ya? Oh sini yang pernah, saya pindah. Sini gak asik. Buka sosial media, ada foto mantan. Ih, ganteng banget. Beda sama monster di rumah. Tergoda. Tergoda normal. Makanya Tuhan ngomong sama Kain, Tuhan mengerti kalau manusia bisa tergoda. Tuhan ngomong gini, Kain, be careful, hati-hati. Dosa sudah ngintip di depan pintu. Kamu harus bisa menguasainya. Kalau tidak, kamu yang dikuasai sama dosa. Rasul Paulus pakai istilah yang berbeda. Kita boleh marah, tapi jangan berbuat dosa. Dan kalau kita marah, ada batasnya, sampai sunset. Jadi orang Eropa kalau marah lebih lama dari orang Indonesia. Karena mereka sunsetnya jam 9:30 malam. Kita jam 6 sore. Nah, waktu kita pelihara itu amarah,
ya, waktu kita diemin itu amarah, kita nggak selesaikan. Kita diemin sampai sunrise besok. Apa yang terjadi? Roh amarah mendarat di kepala kita. Seringkali kita kalau jatuh dalam dosa, kita 100% menyalahkan iblis. Ini iblis nih kurang ajar nih. Enggak, iblis digituin tersinggung lagi. Enak aja loh, sesama setan dilarang saling mendahului. Iblis akan ngomong gitu. Seringkali kita kepleset jatuh dalam dosa karena kita kerja sama iblis. Kita bangun landasan roh amarah mendarat. Kita diemin marah kita, besok temennya mendarat temennya. Roh balas dendam. Kita diemin amarah ini terus. Teman-temannya datang terus. Akhirnya bukan landasan yang di sini, mulai terminal 1, 2, sama 3 di kepala kita. Jadi airport, jadi hubnya setan di sini. Seharusnya waktu kita tergoda, yang kita undang mendarat di kepala kita adalah firman Tuhan. Lumayan yang amin 1. Yang lain masih roaming. Itu yang namanya pertobatan, mengganti cara pikir kita, menyangkal, deny ourselves, menyangkal pikiran kita, menyangkal suasana hati kita yang lagi panas dan lain sebagainya. Ganti sama firman Tuhan. Ini doa saya, supaya firman Tuhan yang mendarat di kepala saudara dan saya. Saya percaya waktu firman Tuhan yang menguasai pikiran kita, kita nggak akan tertuduh karena kita mulai percaya Tuhan Yesus sayang sama saya. Saya sudah dilayakkan untuk melayani Tuhan. Dan kepercayaan diri kita mulai timbul. Sekarang saya akan ajak saudara kita lihat apa kata Rasul Paulus. Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat yang ke-10. Alkitab bilang begini, karena kita ini buatan Allah, ini mirip ya, nadanya mirip sama Kejadian 1 ayat 28. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, ini maksudnya Tuhan mau, supaya kita hidup di dalamnya. Oke? Jadi Rasul Paulus catat buat kita semua bahwa kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Perhatikan kata pekerjaan baik. Kita kalau baca ayat ini, ya, sampai di kata pekerjaan baik, kita pikirnya pekerjaan baik tuh neraktir orang, buka rumah kita buat kor, ya, kita nganterin orang pulang, kita pikir pekerjaan baik seperti itu. Karena memang bahasa Inggrisnya adalah good works. Tapi kalau saudara pelajari dari bahasa Yunaninya, ternyata kata pekerjaan baik ini, bahasa Yunaninya adalah ergon agathos. Saya ulang, ergon agathos. Bahasa Inggrisnya our skill with profit. Bahasa Indonesianya kekuatan kita yang menghasilkan. Wih, beda banget loh sama pekerjaan baik. Nah, inilah kelemahan bahasa Indonesia. Makanya please guys, saudara, kalau baca Alkitab bahasa Indonesia, tolong cek ke terjemahan yang lain. Makanya iPhone pinter banget, sorry yang Android. Alkitab di iPhone langsung convertnya tuh KJV. Karena KJV 80% mendekati bahasa asli. King James Version. Bahasa Indonesia banyak kelemahannya saudara. Teman-teman dari Amerika, dari Inggris kalau belajar bahasa Indonesia suka bingung. Kita malah saya suka dibully sama mereka. Jess, how come your language? Kalian lagi present tense, kalian bilangnya past tense. Nggak nge. Tadi jam 1 ditanya, mau kemana? Jawabnya apa? Gereja dulu. Seharusnya gereja sekarang. Mandi dulu. Ngantor dulu. Nge-gym dulu. Semua yang sekarang kita bilangnya dulu.
Orang Amerika, orang Inggris bingung, how come lo lagi present tense bilangnya past tense? Baru nggak? Saya udah pusing dari 15 tahun lalu. Makanya sekali lagi kalau baca Alkitab bahasa Indonesia, cross check ke terjemahan yang lain. Nah, ternyata Tuhan mau saudara dan saya menghidupi kekuatan kita. Kita hidup di zona kekuatan, bukan di zona kenyamanan. Ya, perhatikan semua cerita-cerita di Alkitab. Semua orang tokoh Alkitab dipindahin sama surga. Dari zona nyaman ke zona kekuatan. Dan waktu lagi dipindahin, itu gak enak banget. Menurut saya yang paling gak enak Yusuf. Ya, salah didik juga sih bapaknya. Ya, semua kakak-kakaknya bajunya ITC, bajunya Yusuf, Central Park. Salah didik bapaknya nih, ha? Dia lebih disayang dari kakak-kakaknya. Tapi Tuhan ngelihatnya beda. Tuhan mulai pindahin this young man dari zona nyaman ke zona kekuatan. Dan saudara mesti tahu, di zona kekuatan, disitulah mujizat Tuhan mendarat. Disitulah keajaiban dari surga mendarat di zona kekuatan. Bukan di zona nyaman. Saya kasih contoh. Ada seorang ibu, bukan di NDC, dia kalau ke gereja nggak ada yang nanyain nomor teleponnya. Nggak ada yang nanya dia tinggal di mana. Nggak ada yang pernah ajak ngobrol. Tiba-tiba waktu ibu ini bikin bakpao, semua orang mau tahu nomor teleponnya. Bu, nomornya berapa? Semua pengen tahu alamatnya di mana buat Gojek. Dan semua mau ngobrol sama ibu ini. Tante, itu bakpao yang isinya babi. Saya kalau makan, saya lihat malaikat naik turun. Semua tiba-tiba mau bicara sama ibu ini. Ternyata bakpao itu adalah ergon agatosnya ibu itu. Allah sudah mempersiapkan sebelumnya dan Allah mau kita hidup di dalamnya. Ternyata bakpao itu adalah tongkat pengaruh dari ibu itu. Bayangin, gereja cuman bangun ergon, cuman lewat musik, nyanyi, sama pengkhotbah. Bayangin coba, ini hampir 1000 nih. Kalau dicek satu-satu ergonnya, ngeri Jakarta Barat ini sama saudara. Cuman sekali lagi kita lebih dengerin suaranya iblis tadi. Kamu gak pantes, kamu gak pantes, kamu gak pantes. Gak percaya diri. Kekuatan yang menghasilkan. Ada seorang anak muda, saya kenal sama dia 3 tahun lalu. Dia kalau diundang khotbah, stresnya 4 minggu. Selesai khotbah, dia dulu tinggal di Jember. Selesai khotbah, dia perlu healing 2 minggu. Kalau saudara perhatikan sosial media saya, yang syuting, yang edit videonya, ternyata anak muda ini. Ergonnya itu di situ, di ngedit video, bukan khotbah. Dan sekarang dia dari Jember pindah Jakarta loh. Dan sekarang dia ada di tengah-tengah kita. Namanya Daryl. Ini yang lagi ketawa. Ergonnya di situ. Ada seorang atlet. Ergonnya memang main bola, atlet. Sayangnya orang gereja kadang-kadang gitu, nggak support ergon sesama kita. Atlet, dia bilang, maaf ya, saya nggak bisa ikut kebaktian hari Minggu, saya ada pertandingan bola. Kamu mentingin Tuhan atau sepak bola? Kita gitu. Terus tertuduh atletnya. Gimana nih ya? Tertuduh. Makanya, kalau kita udah tahu ergon kita mesti dilindungi sama teman-teman baik. Ergon kita mesti dapat validasi dari komunitas kita. Setuju saudara? Bakpao lo enak loh, jualan Gih. Lo ngarang lagu ternyata keren loh. Gih, rekaman, kita patungan semua, lo rekaman. Seharusnya begitu. Ingat tadi kita udah bahas, influence tanpa keserupaan dengan Kristus, kesombongan terjadi.
Yuk lihat ayatnya, Ibrani 10 ayat 24. Ibrani 10 ayat yang ke-24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam apa saudara? Kasih dan dalam ergon agatos muncul lagi. Ini dia. Saudara tahu saudara diberkati? Karena gereja saudara punya core. Community of revival. Saya ngomong gini bukan pesan sponsor. Karena saya bicara seperti ini karena ini benar-benar kita butuh sama komunitas. Kita perlu teman-teman baik. Jangan sampai ergon saudara percaya diri aja sendiri. Ah ini Bapo enak menurut gue. Gue jualan nggak bisa. Teman-teman baik mesti involve. Dan ternyata Alkitab sudah bilang, hendaklah kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Saling mendorong dalam zona kekuatan masing-masing. Saling mendorong. Saya punya geng dari SMA. Kita berenam sama saya. 30 tahunan kita sudah main bareng. 30 tahunan. Kalau lebaran saya ke rumah mereka, Natalan mereka ke rumah saya. Itulah momen-momen mereka makan babi kecap. Hukumnya kalau nggak tahu nggak apa-apa kan? 30 tahunan nggak tahu. Tahunan. Berantem kita? Berantem. Beda pendapat? Beda. Beda pilpres? Beda. Tapi kita bisa menyelesaikan dengan baik. Selalu. Saya kadang-kadang suka bingung, kok nggak ada ginian ya di gereja? Gak ada. There is no gang in the church. Yang ada cuman wartawan infotainment yang sadis. Geng gitu kan, satu jatuh semua sedih. Satu seneng, semua ikut seneng. Itu geng. Gereja enggak, satu jatuh. Wah, masuk infotainment. Seputar gereja Indonesia. Kejelekan nih orang. Satu seneng, yang lain iri hati. Itu gereja. NDC enggak. Saya kalau WhatsApp grup bunyi, guys, ketemu yuk tanggal segini, geng SMA. Semua punya geng SMA gak sih? Pernah SMA? Geng SMA paling unforgettable soalnya. Geng SMP masih terlalu kecil. Geng SMA tuh yang nyuri-nyuri kunci mobil papa. Pulang digembok kita lompat pagar. Geng SMA tuh. Ya. Mereka hari ini kalau tanggal sekian ngumpul yuk. We semua looking forward. Gereja kalau pengumuman, hari ini ada komsel, semua nggak ada yang looking forward. Semua datang terpaksa atau dipaksa. Nggak enak, udah dimasakin sama tuan rumah, nggak enak. Datang aja deh. Terpaksa. Karena apa? Nggak ketemu geng. Gimana caranya jadi geng? Kalau ada konflik, jangan keluar. Nah, susah amin nih. Kalau ada ketidakcocokan, jangan pergi. Kita harus saling mendorong dalam kasih dan dalam ergon agatos. Orang Kristen gitu, ribut sama gembala pindah gereja. Ribut lagi di gereja baru sama WL pindah gereja. Gereja baru ribut sama tukang parkir, pindah lagi gereja. Akhirnya yang kita pentingin cuman ego kita. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Saya harus tutup. Karena waktu sudah mau habis. Saya mau tanya sama saudara. Lebih senang cerita musik atau cerita olahraga? Musik lebih banyak ya. Oke. Boleh ditayangin foto pertama? Nah ini geng SMA saya. Bukan. Mereka adalah grup musik dari kota Sheffield,
Inggris. Dibentuk tahun 78. Namanya Def Leppard. Tahun 80 mereka keluarin album pertama, 81 album kedua. Tahun 83 mereka keluarin album judulnya Pyromania. Dan mereka jadi milioner muda, meledak album ketiga. Lagu hitsnya adalah Photograph. Meledak. Nah, ternyata pergantian tahun 83 ke 84, drummernya lagi nyetir mobil baru. Corvette, mobil mahal nih. Dan waktu dia lagi nyetir, tiba-tiba drummer ini kecelakaan. Dan waktu dia kecelakaan, seat belt di mobilnya menarik tangan kirinya. Nih kecelakaannya sampai kayak gini. Menarik tangan kirinya sampai putus tangannya. Dan saudara bisa lihat sendiri, ini kecelakaan di daerah pegunungan, bukan di tengah kota. Jadi tim medis itu lama datangnya ke TKP. Dan waktu tim medis nyampe, ternyata tangannya waktu dilihat sudah penuh dengan kuman. Dan mereka harus putuskan drummer ini harus diamputasi tangannya. Dan saudara, kita semua sebagai manusia biasa kalau lihat drummer tangannya nggak ada sebelah, lo selesai. Ganti karir aja, ganti kerjaan aja. Karena lo selesai. Saudara tahu apa yang 4 temennya buat? Mereka udah ada jadwal manggung tahun 84, udah hampir penuh. 4 temennya, bandmates-nya, bilang sama semua promotor untuk di-cancel semua jadwal manggungnya mereka. Dan mereka datengin pabrik drum namanya Ludwig. Karena mereka udah terkenal, mereka punya bargain power. Mereka bilang, tolong buatin perangkat drum untuk orang bertangan satu. Singkat cerita, Ludwig bikinin perangkat drum ini. Kita tahu drum biasanya pedal paling banyak ada 3. Ya, hi-hat sama double pedal. Ini waktu jadi drum buat perangkat satu tangan, pedalnya ada 5 saudara. Snare drum yang tadinya di tangan kiri berubah jadi kaki kiri. Dan waktu drum ini dibawa ke rumah sang drummer namanya Rick Allen. 4 temennya selama 8 minggu dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore ditemenin dia latihan. You can do it, you can do it. Lari-lari temponya kan, you can, ayo ulang lagi. 8 minggu. Tahun 87 mereka kembali dengan album keempat judulnya Hysteria. Saudara tahu mereka manggung gak bisa di hall yang kecil. Harus di stadion. Karena semua penonton pengen lihat The History Maker. Drummer bertangan satu. Nah ini dia. Itu perangkat drumnya. Semua penonton mau bayar tiket hanya mau lihat dia. Dan saudara mesti tahu sampai hari ini they still together. Touring the world. Udah tua-tua sekarang. Ya, mereka masih bersama-sama. Bayangin sang drummer ini ergonnya dilindungi sama teman-temannya. Sampai influence terjadi. Ya, dia cacat sebagai drummer, dia cacat. Tapi dilindungi sama teman-temannya. Dia nggak dibuang. Seringkali orang gereja kalau ada yang cacat rohani, pulanglah dan jangan kembali lagi. Di NDC nggak ada. Kita ngomong gereja lain. Ini kita belajar. Band ini kemana-mana nggak bawa Alkitab. Nggak sebutin nama Yesus enggak. Tapi waktu saya baca, how come mereka lebih Kristen dari orang Kristen? Mereka saling menerimanya luar biasa banget. Sangat-sangat luar biasa. Tahun 2018 saya nonton konser mereka. Ternyata drummer ini rapet mainnya. Gak ada tempo yang lari, gak ada. Rapet mainnya. Luar biasa. Saudara, saya percaya kalau kita mulai menjalankan prinsip firman Tuhan. Saya percaya banyak sekali influence akan terjadi dari NDC Central Park. Dari core saudara. Akan lahir hal-hal yang luar biasa. Asal kita mau hidupin firman Tuhan setiap hari. Saya percaya saudara diciptakan oleh Tuhan. Ya, dengan ergon yang sangat luar biasa. Dan Tuhan mau saudara dan saya hidup di dalamnya. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis. Dan rekening bank selalu penuh buat saudara.
Kenceng banget ya. Yuk kita doa aja ya. Yuk tundukkan kepala. Materaikan setiap firman-Mu pada setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu mau tunduk akan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu khusus berdoa buat anak-anak-Mu yang hadir. Di kebaktian NDC jam 1 siang ini Tuhan, berkati mereka, berkati cita-cita mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan akan membuatnya menjadi berhasil. Ergon-ergon mereka akan diberkati, dipertajam oleh Roh Kudus sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sehingga mereka boleh menjadi influence dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Jadikan kami Tuhan pelaku-pelaku firman-Mu. Dan inilah kehidupan kami selalu menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya bersama-sama katakan, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih buat Pastor Desi Lantang yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Dan saya percaya tidak ada seorang pun yang akan dilewatkan oleh firman Tuhan hari ini. Amin. Dan kita akan menjadi pelaku firman Tuhan. Dampak yang luar biasa satu dengan yang lain akan menjadi berkat yang luar biasa. Amin. Ya, baik bagi Bapak Ibu Saudara, jika membutuhkan dukungan doa, saudara scan QR yang ada di layar kiri kanan. Nanti pendoa-pendoa yang akan mendukung saudara dalam doa. Dan juga kami menganjurkan saudara untuk mengikuti Revival Night setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20.00 di YouTube channel NDC Ministry. Saya percaya setiap kita pasti akan diberkati oleh Tuhan dan kita juga harus jadi berkat bagi orang lain. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah ini, kita berdoa bersama-sama. Satu anugerah yang besar kami bisa bersama-sama dalam ibadah ini. Terima kasih buat penyembahan yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah Engkau nyatakan melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah urapan Tuhan tetap mengalir kepada hamba-Mu. Berkati pelayanannya dimanapun dia berada. Pada saat firman Tuhan disampaikan, ada banyak hati yang terbuka dan dilawat oleh Tuhan. Berkati keluarganya, berkati dalam segala aktivitasnya. Terima kasih Tuhan, dan semua hamba-hamba Tuhan yang melayani hari ini diurapi, diberkati oleh Tuhan. Dengan kesehatan, dengan kekuatan yang baru. Terima kasih, dan semua jemaat yang hadir, tidak ada seorang pun yang dilewatkan. Baik yang onsite maupun yang live streaming. Semua diberkati karena Tuhan yang berbicara kepada kami. Ketika kami menjalani firman Tuhan, maka ada janji Tuhan akan tergenapi dalam hidup kami. Kami tinggal melakukan setiap apa yang sudah kami terima dari Tuhan, kami akan menjadi dampak yang baik. Hari ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan, yang bermasalah apapun di dalam Tuhan, semua ada jalan keluarnya. Terima kasih sepekan ke depan, apapun yang kami kerjakan, Tuhan buka jalan. Tuhan berkati agar ada tanda-tanda ajaib terobosan yang selalu terjadi. Karena Tuhan beserta dalam setiap kehidupan umat-Mu di tempat ini. Terima kasih, sebentar kami akan pulang. Kami membuka hati menerima berkat Tuhan. Mari saudara arahkan hatimu. Pulanglah dan terimalah biar anugerah dan berkat, kasih karunia dan damai sejahtera turun dari Bapa Surgawi melalui cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan yang manis dalam Roh Kudus. Selalu menyertai kita mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan, amin. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Happy Sunday, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.